Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan industri di negara-negara maju. Untuk mendapatkan pencapaian yang maksimal di sektor industri, maka harus dilaksanakannya pengembangan industri, yang mana ialah pertumbuhan dan pembangunan industri dalam suatu ekonomi. Industri-industri ini termasuk produksi massal, kemajuan teknologi, dan layanan-layanan lainnya. Nah, ketika suatu daerah atau ekonomi diindustrialisasi, maka ia akan mengalami peningkatan standar hidup, pertumbuhan pekerjaan, dan juga akan mengalami aktivitas produktivitas yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena ia telah menopang adanya pertumbuhan. Nah, industri berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 4, yaitu industri primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, yang pertama ialah industri primer. Nah, industri primer ini melibatkan pengambilan bahan baku seperti pertambangan, pertanian, dan perikanan. Yang kedua ialah industri sekunder, yang mana melibatkan adanya manufaktur seperti pembuatan mobil atau baja. Yang ketiga ialah industri tersier, yang mana ini melibatkan adanya jasa atau layanan seperti jasa komunikasi, transportasi, atau seperti mengajar. Nah, yang terakhir ialah industri kuarter, yang mana melibatkan adanya pengembangan dan penelitian, misalnya seperti ITU. Oke, demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya mengenai pentingnya industri bagi negara-negara maju. Seperti yang diyakini oleh Kementerian Perindustrian, yaitu negara dikatakan maju karena industri yang tangguh. Di masa lalu, pengembangan industri memberikan peluang tanpa akhir untuk suatu daerah. Dan sekarang kita hidup di zaman yang maju, yaitu zaman teknologi. Pertumbuhan dalam industri memberikan peluang untuk pertumbuhan yang lebih besar lagi. Perubahan dalam industri ini sangat menyenangkan, karena mereka akan membuka lebih banyak pintu dan jendela peluang. Ketika populasi tumbuh dan industri terus berkembang, maka akan ada peningkatan permintaan barang dan jasa, akan ada lebih banyak inovasi, dan akan ada lebih banyak peluang keuangan. Kita semua tentunya akan mendapat keuntungan sebagai komunitas yang tumbuh subur melalui industrialisasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan didorong oleh pengembangan industri, dan bahwa industrialisasi yang kuat dapat menciptakan stabilitas ekonomi bagi negara-negara maju. Bahkan seperti yang dikutip dalam kompas.com, yang mengatakan bahwa catatan sejarah menunjukkan negara-negara maju di dunia telah memutus lingkaran setan kemiskinan. Dan memang itu benar adanya, karena saat ini tidak ada lagi negara-negara maju yang masuk dalam garis lingkaran setan kemiskinan. Next, industri di suatu negara maju dianggap berkembang secara pesat dan maksimal apabila: yang pertama, industri negara-negara maju rata-rata memproduksi barang-barang yang bernilai jual tinggi. Contohnya seperti pesawat terbang, mobil elektronik, hingga alat-alat berat lainnya. Yang kedua, negara-negara maju akan terus meningkatkan industri yang beragam dan ekonomi berdasarkan jasa. Yang ketiga, industri negara-negara maju menggunakan teknologi yang modern serta otomatis, sehingga mereka hanya menggunakan sedikit tenaga manusia. Yang keempat, negara-negara maju lebih memiliki banyak tenaga ahli, yang rata-rata tenaga ahli tersebut berasal dari negaranya sendiri, sehingga ia tidak memerlukan tenaga ahli dari luar. Nah, yang kelima, industri pada negara maju sebagian menggunakan PMDN. Apa itu PMDN? PMDN itu penanaman modal dalam negeri. Atau dengan kata lain, dia menggunakan modal dari dalam negerinya sendiri, sehingga ia tidak memerlukan modal dari negara-negara lain. Yang keenam, dalam aspek pemasaran, negara-negara maju akan mengutamakan ekspor karena kebutuhan dalam negeri mereka sudah cukup. Karena mutu dan kualitas yang dihasilkan baik, sehingga sangat mudah untuk melakukan pemasaran. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Carmina dan kali ini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudari Feby. Dan kali ini kita akan membahas materi yang lain, yakni tentang berkembangnya industri di negara maju. Terdapat 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, berkembangnya industri di negara maju, dan poin kedua, kategori-kategori negara maju. Langkah ke poin pertama, berkembangnya industri di negara maju, berarti kita berbicara tentang proses manufaktur. Proses manufaktur yang dikatakan berkembang berarti lebih baru dan lebih efisien. Nah, berkembangnya proses manufaktur ini berguna untuk seluruh dunia. Kemudian berbicara tentang berkembangnya industri di negara maju berarti kita berbicara tentang aspek-aspek yang mempengaruhi bagaimana berkembangnya industri tersebut. Nah, ada beberapa aspek dalam berkembangnya industri ini. Yang pertama, aspek tenaga kerja. Aspek tenaga kerja ini, industri di negara maju tersebut mereka memproduksi sendiri tenaga kerja mereka tanpa mendatangkannya dari negara lain. Tidak, jika kita membandingkan dengan Indonesia yang bukan negara maju, ada beberapa industri tapi masih mendatangkannya dari negara lain, gitu. Nah, tenaga kerja ini bukan hanya bekerja untuk mempengaruhi berkembangnya industri tersebut, namun tenaga kerja ini tidak akan bisa mempengaruhi berkembangnya industri tersebut di negara maju tersebut jika tidak didukung dengan adanya teknologi. Nah, aspek teknologi di sini jika kita melihat teknologi di negara maju sangat berkembang. Nah, aspek ini sangat utama untuk menentukan bagaimana industri di negara maju tersebut berkembang dengan pesat. Jika kita menyamaratakan antara aspek teknologi dan aspek tenaga kerja, mereka saling bekerja sama karena teknologi tersebut juga dibantu oleh manusia dan manusia atau tenaga tersebut juga dibantu oleh teknologi. Nah, itu 2 aspek. Kemudian kita lanjut ke aspek ketiga. Aspek ketiga adalah aspek yang sangat penting juga, yaitu aspek bahan baku. Nah, jika kita berbicara tentang aspek bahan baku, tentu negara maju, jika kita memperhatikan negara maju kekurangan bahan baku dibanding negara berkembang. Contohnya Indonesia. Indonesia menang dengan adanya bahan baku, namun negara maju tidak menang. Namun negara maju kekurangan bahan baku. Tapi kita melihat lagi di sini, negara maju memiliki kurs atau mata uang yang tinggi. Mereka tidak terlalu mengesampingkan soal uang, soal apapun itu, karena mereka mempunyai nilai mata uang yang tinggi sehingga untuk mendapatkan bahan baku tersebut dengan mudah. Kemudian aspek modal. Nah, Indonesia jika mau membuat industri atau apapun itu membutuhkan pinjaman dari Bank Dunia atau negara lain. Sementara jika kita melihat di luar negeri atau negara maju, mereka itu memodali industri mereka sendiri. Jadi bisa dikatakan mereka itu memiliki uang sendiri sehingga tidak perlu melakukan PMDN atau sebagainya. Nah, kemudian aspek yang terakhir ini adalah aspek yang paling penting. Semua industri di negara manapun, negara maju atau negara berkembang perlu aspek ini, yaitu aspek pemasaran. Nah, jika kita melihat negara maju, industrinya dapat berkembang dengan pesat karena negara maju tersebut memiliki barang-barang branded dan mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan negara mereka sendiri, sehingga mereka kebanyakan melakukan ekspor ke luar negeri. Begitu. Kalau kita memperhatikan Indonesia, contohnya banyak, misalnya perempuan-perempuan, wanita-wanita di luar sana banyak yang menyukai barang-barang branded dari negara lain. Nah, ini yang mendukung majunya industri, berkembangnya industri di negara maju. Adanya faktor pemasaran, adanya konsumen yang membutuhkan barang-barang mereka, jadi industri mereka meningkat dengan pesat dan terbukti dengan banyaknya cabang-cabang mereka di beberapa negara. Nah, melangkah ke poin kedua adalah kategori-kategori negara maju. Nah, negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup yang relatif tinggi. Standar hidup yang relatif tinggi ini didukung dengan adanya teknologi dan ekonomi yang pesat. Nah, untuk mengatakan sebuah negara adalah negara maju, mereka harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah angka pengangguran yang rendah. Nah, masyarakat di negara maju, mereka malu, memiliki rasa malu yang tinggi jika mereka mendapatkan tunjangan hidup. Oleh karena itu, faktor tersebutlah yang mendorong mereka untuk giat mendapatkan pekerjaan. Kemudian, aspek kedua atau kriteria kedua adalah laju pertumbuhan hidup yang rendah. Nah, laju pertumbuhan hidup yang rendah ini bisa merealisasikannya adanya angka pengangguran yang rendah. Mengapa? Karena laju pertumbuhan yang rendah ini bisa
bisa meminimalisir keadaan atau penduduk di suatu negara. Nah, untuk mendapatkan hasil laju pertumbuhan hidup yang rendah ini, masyarakat di negara maju itu disadarkan dengan adanya keluarga berencana dan pernikahan dini dan sebagainya. Kemudian kriteria kedua ada negara maju, bisa dikatakan negara maju jika mereka mendapatkan pendapatan per kapita per tahunnya senilai 10.726 US dollar, itu harus dipenuhi setiap tahunnya. Kemudian negara maju bisa dikatakan negara maju jika mereka mendapatkan pendapatan per kapita per tahunnya senilai 10.726 US dollar, itu harus dipenuhi setiap tahunnya. Kemudian kriteria selanjutnya adalah pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin cepat dan teknologi yang semakin pesat. Kemudian jasa dan ekonomi merupakan sektor utama, sektor perekonomian mereka yang paling utama. Kemudian aspek yang terakhir adalah di mana kesetaraan, di mana masyarakatnya itu menghargai adanya kesetaraan gender. Nah, itu saja yang paling utama di materi ini. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari kita Yun Silva. Kepada saudari Yun Silva dipersilakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak industri terhadap ekonomi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang disediakan oleh para pengembangan industri adalah pertumbuhan yang berkelanjutan yang dapat mengubah ekonomi. Pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan. Ekonomi berkembang ketika suatu industri tumbuh karena pertumbuhan dalam industri berarti lebih banyak pekerjaan, lebih banyak uang, dan lebih banyak peluang. Pembangunan industri banyak memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa, yaitu yang pertama, terpenuhinya kebutuhan masyarakat oleh hasil industri dalam negeri, sehingga pada barang-barang buatan luar negeri. Yang kedua, berkurangnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan masyarakat, serta devisa negara. Dan yang ketiga, memungkinkan terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri, misalnya jasa angkutan, perbankan, perumahan, dan lain-lain. Penelitian ekonomi dan sejarah menunjukkan bahwa industri negara maju berkaitan dengan meningkatnya pendidikan, masa hidup yang lebih panjang, peningkatan pendapatan individu dan nasional, dan meningkatnya kualitas hidup secara keseluruhan. Industri telah menjadi salah satu sektor bagi negara maju untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan industri menjadi motor penggeraknya, produksi barang meningkat dan ekspor impor menjadi komponen sehingga terjadinya perdagangan internasional yang menguntungkan pihak-pihak yang melakukan aktivitas perdagangan, yang akan meningkatkan ekonomi suatu negara, baik secara nasional maupun internasional. Misalnya, total pendapatan nasional Inggris meningkat lebih dari 600%. Pada tahun 1850, pekerja di Amerika Serikat dan Inggris memperoleh rata-rata 11 kali lipat. Efek ini terbukti permanen dan kumulatif pada tahun 2000. Pendapatan per kapita di negara-negara maju industri adalah 52 kali besar dari negara-negara lainnya. Contohnya pada tahun 2015, pendapatan rata-rata Hong Kong adalah 33.534 US dollar. Sebelumnya, pada tahun 1960, ialah hanya sekitar 3.000 US dollar dalam nilai mata uang 2015. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Yang akan saya bahas pertama itu ada keamanan. Keamanan adalah tantangan terbesar yang harus siap dihadapi industri di setiap negara maju karena memiliki risiko terjadinya pelanggaran keamanan atau security breach dan kebocoran data atau data leaks. Security breach dan data leaks bisa menyebabkan kerugian bahkan merusak reputasi. Dan yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi adalah akibat industrialisasi orang-orang dari pedesaan yang migrasi ke kota atau berpindah ke kota karena mencari sebuah pekerjaan di pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Akibatnya polusi penduduk di kota meningkat. Dan yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Kenapa pencemaran lingkungan? Terakhir karena pencemaran lingkungan ya itu ada orang yang berpindah ke kota tadi dan mengakibatkan pencemaran lingkungan itu berada di kota. Pencemaran lingkungan antara lain polusi,
baik udara, air, dan tanah. Peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global, perubahan iklim. Proses industrial dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia hingga punahnya spesies baik tanaman maupun emisi gas rumah kaca dan pemanasan global, perubahan iklim. Proses industrial dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia hingga punahnya spesies baik tanaman maupun hewan akibat eksploitasi. Yang materi selanjutnya ada keuntungan industri di negara maju. Ya, keuntungan industri di negara maju juga ada 3 tahapan, yaitu yang pertama mengurangi pengangguran, kedua pengelolaan industri yang baik, ketiga menurunkan tingkat kriminalitas. Yang pertama mengurangi pengangguran. Karena suatu industri di negara maju sangat besar dan banyak sehingga dapat menyebabkan tenaga kerja di sekitarnya. Yang kedua, pengelolaan industri yang baik. Sistem yang digunakan lebih canggih dan dikontrol serta dikendalikan secara real time. Dan yang ketiga, menurunkan tingkat kriminalitas. Seseorang melakukan tindakan kriminalitas karena ia kekurangan dalam ekonomi atau faktor keuangan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus melakukan tindakan yang salah, tindakan kejahatan seperti mencuri dan lain-lain. Dengan berdirinya industri dapat menjadi peluang untuk mereka yang orang kekurangan ekonomi bisa bekerja. 8 negara dengan industri manufaktur terbesar di dunia. Saya akan menjelaskan dari peringkat yang paling terbawah. Pertama, Swedia dengan skor 7,5. Yang kedua, Amerika Serikat dengan skor 7,8. Yang ketiga, Republik Ceko dengan skor 7,9. Yang keempat, Cina dengan skor 8,2. Yang kelima, Swiss dengan skor 8,4. Dan keenam, Jerman dengan skor 8,7. Yang ketujuh, Korea Selatan dengan skor 8,9. Aktivitas industri di Korea Selatan bergerak dengan pesat, terutama permintaan produk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi. Juga menjadi industri andalan Korea Selatan. Daya saing bidang manufaktur di Korea Selatan juga cukup tinggi. Sebagai perbandingan, peran manufaktur dalam ekonomi pada negara-negara Asia Timur dan Pasifik kebanyakan melebihi Indonesia. Peran manufaktur terhadap ekonomi Tiongkok dan Korea Selatan mencapai 29,7%. Yang terakhir, Jepang dengan skor 9,0. Aktivitas manufaktur di Jepang pada Desember 2017 berkembang pada laju tercepat dalam 4 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan pesanan baru meningkat. Seperti kutipan dari Reuters Indeks Pembelian Manajer Manufaktur Market atau Nikkei Jepang Manufacturing pada Desember sebesar 54,0, sedikit di bawah pembaca awal sebesar 54,2, namun masih di atas pembaca akhir 53,6 pada November. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.